Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Baik, para narasumber saya akan kembali, kita akan kembali berdialog. Ibu MN, kita tahu bahwa laporan ini tentu mengusik sebagian pihak karena mengganggu kepentingannya. Bu MN, dalam proses hukum yang berjalan saat ini, apakah ada komunikasi dari pihak penyelenggara, minimal permintaan maaf apa yang terjadi terhadap putri Anda? Mbak, belum ada. Belum ada sama ada. sekali. Belum ada. Jadi memang bisa dikatakan tidak ada itikat baik untuk menjelaskan minimal secara kekeluargaan kepada pihak Anda. Belum ada sama sekali. Apa yang membuat akhirnya Ibu berserta putri Anda mau membawa ini ke ranah hukum? Karena sepertinya banyak juga korban yang masih memilih untuk diam dengan alasan apapun. Adapun tujuan melaporkan ini pelajaran dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ada kejadian seperti ini di ajang kecantikan yang sangat besar dan berprestasi ini. Baik, Itu, Mbak. baik. Saya akan ke Mbak Mel. Ya. Berikutnya lagi, Mbak. Baik, Mbak Melisa, saya akan ke Mbak Melisa. Ya. Melisa, kita tahu proses hukum saat ini tengah berjalan dan kemudian akan dimintai keterangan tentu para pelapor. Apa persiapan dari mereka? Tentu menceritakan apa yang menjadi hal yang traumatis bukan juga hal yang mudah. Apa tanggapan Anda sebagai kuasa hukum? Ya tentu Mbak, saat ini mereka sudah mempersiapkan diri karena dalam waktu dekat mereka sudah akan memberikan keterangan sebagai korban di Polda Metro Jaya. Tentu ini akan merecall memori. Kalau kita bicara soal bagaimana trauma, tentu kita bukan orang yang punya kapasitas menilai bagaimana ketahanan mental seseorang ya. Nah nanti dalam proses laporan ini akan ada pendampingan psikologis juga kepada para korban ini. Karena kalau kita lihat hari ini sudah ada yang berbicara lantang di media sosial terkait apa yang mereka alami, ini menjadi gerakan speak up yang mereka sampaikan. Saya melihat ini adalah upaya bahwa mereka ingin menyampaikan kepada publik apa yang mereka pelajari pada kontes-kontes kecantikan tentang seorang wanita harus against sexual harassment, harus speak up, harus mau membela kebenaran. Ini hari ini mereka lakukan itu. Tetapi apakah tidak ada trauma bagi mereka untuk mengungkapkan kebenaran ini? Belum lagi tidak semua satu suara. Saya rasa itu bukan hal yang mudah. Sehingga kami akan terus mendampingi proses ini dalam Polda. Dari Kementerian KPPPA juga sudah akan memfasilitasi terkait pendampingan psikologis, Mbak. Apakah ada pihak yang mencoba untuk menahan, minimal menutup mulut suara-suara yang mungkin ingin mengatakan kebenaran atau minimal berpihak kepada pelapor, Mbak Melisa? Iya, kami melihat ada upaya-upaya ataupun gerakan-gerakan seolah-olah ini adalah gerakan kami sendiri terkait yang merasa dilecehkan gitu. Sehingga orang-orang yang tidak merasa dilecehkan jangan dibawa-bawa, kira-kira seperti itu. Tetapi kami sampaikan bahwa ini kan adanya dugaan tindakan pidana perbuatan pelecehan seksual, sehingga di dalam proses pemeriksaan nanti pun siapapun apakah dia merasa dilecehkan atau tidak merasa dilecehkan, maka keterangan itu akan secara komprehensif dikumpulkan oleh penyidik siapapun yang berada di lokasi itu ketika tindak perbuatan ini dilakukan, maka ini akan dijadikan orang-orang yang memberikan keterangan sehingga menjadi lebih utuh ya. Terutama orang-orang yang ada di dalam ruangan, orang yang mengikuti proses ini. Karena kalau dilihat dalam undang-undang pasal tindak pidana kekerasan seksual, ada juga pemberatan-pemberatan kalau ini dilakukan berulang, kira-kira seperti itu. Tidak hanya terhadap satu orang, tetapi banyak orang. Apabila itu dilakukan di dalam relasi kuasa, maka itu ada juga. Nah, sehingga kami juga meminta kepada para peserta ini untuk mempersiapkan apa-apa saja yang mereka ingin sampaikan. Jangan takut, jangan khawatir bahwa ini hanyalah yang mereka sampaikan hanya terkait fakta saja yang mereka alami. Mengingat memang berbeda-beda sehingga mereka tidak bisa melihat keterangan dari
teman-temannya Satu dan yang lain. lainnya ya. Gitu, Oke, Mbak. baik. Ibu MN, apakah ada teror atau ancaman atau mungkin sesuatu yang membuat Anda dan keluarga serta putri Anda serta finalis lainnya mungkin takut untuk mengatakan apa yang mereka alami? Enggak ada. Enggak ada teror begitu, enggak ada. Enggak ada. Jadi semua diharapkan bisa berjalan sesuai dengan proses hukum ya, Ibu MN? Iya, Mbak. Oke, baik. Mas Rio, terakhir saya minta tanggapan Anda. Pihak penyelenggara itu mengklaim tidak mengetahui dan baru tahu setelah ada viral di media sosial. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah mungkin itu terjadi pihak penyelenggara tidak tahu ada sesi tanda kutip body checking itu, lalu kejadian yang membuat trauma para peserta? Jangan sampai ada upaya untuk melindungi atau menyembunyikan informasi tertentu atas kejadian ini. Apa tanggapan Anda, Mas Rio? Jadi kalau tanggapan saya itu adalah sebetulnya yang sempat saya sampaikan, ada juga beberapa korban yang melihat project director sempat mengintip dan bolak-balik di area fitting room itu. Pertama itu adalah kalau menurut saya tidak mungkin project director yang menyusun rundown ini tidak mengetahui adanya body checking dan proses penelanjangan ini. Pertama. Yang kedua, pada saat adanya insiden foto-foto, pihak tim Miss Universe pun ada beberapa orang yang menelpon kepada ownernya untuk menanggapi apa langkah yang harus kita lakukan terkait foto-foto telanjang ini gitu. Jadi kalau dibilang pihak sana baru tahu setelah melihat ramai di sosial media, rasanya tidak ya, karena kita juga ada bukti-bukti chatting yang menunjukkan bahwa si owner ini sudah membaca bahwa adanya foto-foto body checking itu. Adakah upaya untuk menyembunyikan informasi atau menutup atau melindungi pihak-pihak tertentu dalam proses ini ke depan menurut Anda, Mas Rio? Kalau yang saya lihat mungkin aja ada, karena banyak juga anak-anak yang memilih untuk diam. Mungkin ada ya beda pendapat, mungkin wajar, tapi mungkin juga ada juga yang ditakut-takuti karena sudah menandatangani perjanjian peserta, di mana di situ mereka harus menjaga nama baik pihak Miss Universe Indonesia. Jadi mungkin terkait kontrak yang mereka tanda tangani itu sedikit ada ditakut-takutin ya, bahwa nanti kalian bisa mencemarkan nama baik juga. Mungkin dari sini Mbak Melisa bisa ditanggapi, apakah itu bisa memberatkan mereka apabila mereka melakukan speak up gitu, Mbak? Apakah memberatkan mereka? Baik. Sikat saja Mbak Melisa, durasi saya sudah habis. Ya. Silakan saja, secepat mungkin karena durasi kita udah habis. Tanggapan Anda. Kalau di dalam azas kebebasan berkontrak itu, Fakta Sunt Servanda, itu kalau berada hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka dia akan runtuh dengan sendirinya. Kalau harus diletakkan mana yang lebih penting, kepentingan publik atau kepentingan private dalam perjanjian itu, maka yang penting adalah kepentingan publik. Itu yang harus diutamakan, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan dari mereka. Terlebih kalau perusahaan ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan yang diduga melakukan pelecehan seksual. Saya rasa teman-teman ini bisa tegak lurus untuk menyampaikan kebenaran tanpa takut terhadap apa yang sudah mereka tanda tangani. Karena ini tidak sama sekali mereka harus menutup-nutupi jika ada perbuatan hukum, ya itu tidak. Semuanya akan runtuh ketika ada perbuatan hukum yang dilanggar. Baik Mbak Melisa, Ibu MN, Mas Rio, terima kasih banyak untuk diskusi kita. Semoga memang diskusi ini bisa mendorong berbagai pihak untuk menyampaikan kebenaran sehingga kasus ini bisa terang benderang. Terima kasih banyak, kita ikuti proses hukum yang berjalan.